Halo sahabat Vimela, kembali lagi di Vimela Ask the Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti biasanya nih, di Vimela Ask the Expert kita akan membahas seputar kesehatan terutama pada perempuan. Oke, hari ini aku tidak sendirian, sudah hadir pakarnya, ahlinya yang akan berdiskusi mengenai seputar premarital check up. Yakni sudah hadir di samping saya Dr. Gorga Ujung SPOG. Halo dok, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, ya. Oke. Nah, sahabat Vimela, Dr. Gorga ini datang dari RSU Bunda Jakarta. Benar ya dok ya? Ya, benar. Boleh disapa-sapa dulu sahabat Vimela. Halo sahabat Vimela, perkenalkan nama saya Dr. Gorga, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Bunda ya, RSU, RSIA dan BIC. Oke, jadi gini dok, di Ask the Expert kali ini kita akan membahas seputar premarital check up. Sudah ada 10 pertanyaan terpilih dari sahabat Vimela. Tapi sebelumnya dok, sebelum saya bacakan ke 10 pertanyaannya itu, boleh dijelaskan dulu secara singkat seberapa penting dan apa sih tujuannya premarital check up itu dok? Ya sebenarnya premarital check up itu ya Tia, itu kan sebenarnya pemeriksaan kesehatan ya. Oke. Serangkaian pemeriksaan kesehatan yang lengkap terhadap pasangan yang akan menikah. Yes. Jadi tujuannya ya kita akan melihat bagaimana status kesehatan daripada kedua pasangan. Betul. Kan karena kita akan mengetahui adakah penyakit-penyakit bawaan atau adakah penyakit-penyakit menular yang ditakutkan nanti akan mendapatkan efek terhadap pasangannya, menularkan kepada pasangannya atau bahkan nanti ke bayi yang akan mereka kandung misalnya. Okay. Jadi akan berdampak seperti itu jauh. Jadi dengan adanya premarital check up ini kita mau mendapatkan pasangan yang sehat dan juga menghasilkan keturunan yang sehat juga ke depannya. Oke. Nah, langsung aja nih ya dok, kita bacain pertanyaan dari sahabat Vimela Ya. dok. Yang pertama datang dari Junelza. Katanya dalam premarital check up, tes apa saja yang dilakukan dan apa saja sih kegunaan dari masing-masing tes tersebut dok? Ya sebenarnya sih secara gambaran besar tuh mungkin ada 4 pemeriksaan premarital check up. Yang pertama pasti pemeriksaan fisik umum dulu. Jadi nanti dilihat di situ tinggi badannya, berat badan, apakah obesitas atau enggak. Baru nanti ada pemeriksaan darah, ya, darah dilihat apakah ada anemia, golongan darah, dan resus, ya, itu dicek. Baru nanti dilihat apakah ada diabetes, apakah ada hipertensi, ya kan. Kemudian nanti pemeriksaan kelainan bawaan. Okay. Misalnya di darahnya apakah ada penyakit-penyakit seperti thalassemia, ya, kelainan-kelainan darah. Baru kemungkinan yang ketiga ada pemeriksaan penyakit menular, infeksi, ya, penyakit menular. Apakah dia ada HIV misalnya, hepatitis, ya, penyakit menular seksual, begitu. Dan juga yang keempat, yang terakhir mungkin pemeriksaan organ reproduksi. Okay. Ya, jadi kita ngelihat kalau dari wanita kan bagaimana kesehatan rahim, ya, bagaimana kesehatan rahimnya. Kalau dari suami bagaimana kesehatan sperma, ya kan, itu bisa kita lihat. Secara umum gambarannya seperti itu. Oke, berarti itu tadi sahabat Vimela. Ada rangkaiannya nih, Ya. tes-tes yang harus dilakukan untuk premarital check up ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari a.gardenspace_. Katanya, amankah pemeriksaan tersebut jika pada perempuan yang belum menikah dan ada alat yang dimasukkan ke misfinya? Mungkin itu yang ditanyakan pemeriksaan pap smear mungkin ya kan, karena kalau pemeriksaan premarital check up kalau dia belum menikah kan kita nggak mungkin pemeriksaan lewat vagina kan, karena akan merusak selaput darah. Kecuali mungkin sewaktu pemeriksaan mungkin pasangannya sudah confirm bahwa mereka sudah pernah berhubungan, jadi mau sekalian check up juga dari pemeriksaan pap smear itu oke, nggak masalah. Tapi kalau memang belum pernah, kita skip pemeriksaan pap smear kalau memang belum pernah menikah, berhubungan seksual. Ya. Kita tidak lakukan itu. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang lain aja, mungkin pemeriksaan darah, pemeriksaan dasar ya, fisik dasar, kesehatan reproduksi, USG misalnya,
begitu. Pertanyaan selanjutnya nih, dari Cika87_DRA. Apakah bisa premarital check-up ini dilakukan setelah menikah? Jika bisa, apakah tahapan yang akan sama dengan yang dilakukan pada pasangan yang belum menikah? Sebenarnya bisa. Pokoknya sebelum melakukan pernikahan, kita memang menyarankan 3-6 bulan ya, dilakukan pemeriksaan premarital. Walaupun dia misalnya sudah pernah menikah, belum pernah cek-cek sebelumnya kan, tapi nanti saya mau cek nih, oke, bagus, sangat bagus. Malah dengan adanya pemeriksaan sebelum hamil misalnya, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan ibu. Jadi misalnya ibunya sebelum hamil, wah kita ketahui nih misalnya diabetes. Ya, kita harus lakukan pemeriksaan dan pengontrolan dulu. Oke, tuh sahabat Vimela, catat ya, sebelum menikah buat sahabat Vimela yang belum menikah nih, premarital check up tuh ternyata penting loh. Oke, kita lanjut ya dok. Pertanyaan dari @gucilimo_. Kapan waktu yang ideal untuk melakukan premarital check up sebelum hari pernikahan? Apa ada batas minimal dan maksimal kapan melakukan premarital check up sebelum hari pernikahan? Dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan premarital check up tersebut? Sebenarnya itu tadi saya bilang 3-6 bulan itu sebaiknya. Oke, itu dilakukan. waktu yang ideal ya? Waktu yang ideal. Kadang-kadang kan persiapan nikahnya banyak kan, Yes. persiapan gedung, undangan, tanggal juga kadang-kadang masih bisa berubah misalnya kan, jadi lupa tuh. Hal-hal yang penting seperti itu malah lupa gitu. Nah, karena kalau udah deket-deket mau nikah baru dicek, takutnya kan ada penyakit-penyakit tertentu yang misalnya perlu pengobatan yang rutin. Nah, jadinya nggak sempat gitu. Nggak sempat dilakukan, menikah, tiba-tiba bulan depan rezeki dapat langsung hamil. Nah, jadi kan repot gitu. Jadi sebaiknya sih memang sebelum menikah sih 3-6 bulan ya kita anjurkan. Masalah persiapan mungkin tergantung dari apa yang diperiksa. Contoh misalnya pemeriksaan gula darah, kan itu biasanya harus ada puasa dulu, kan dari pagi baru, dari malam ya, besok paginya baru dicek. Gitu. Ya kalau misalnya pemeriksaannya butuh puasa, ya pasien akan puasa dulu. Gitu. Itu aja sebenarnya sih. Nanti tergantung apa yang mau dicek. Oh iya, balik lagi ke apa yang mau dicek dan itu yang harus dipersiapkan. Gitu. Selanjutnya nih, ada pertanyaan nomor 5 dari Syahril Lanis. Katanya, sahabat saya sudah menikah jalan 9 tahun tapi belum dikaruniai anak. Kata beliau, sebelum menikah keduanya sudah check up dan hasilnya baik, tidak ada kondisi kesehatan yang buruk. Tetapi kenapa sampai saat ini belum dikasih keturunan ya? Segala cara sudah dilakukan tapi belum ada hasilnya. Apakah ini salah satu faktor genetis? Belum tentu genetik ya, karena memang secara di teori juga ada 10-15% itu bisa terjadi infertility. Artinya memang semuanya sehat, wanita sehat, yang pria juga sehat, tapi 10-15% itu susah hamil. Nah begitu, jadi memang ada sih cenderung terjadi angka infertilitas pada kedua pasangan yang unknown ya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam kriteria unknown penyebabnya apa. Tapi nggak usah takut, tetap kita harus periksa lebih dalam lagi nanti. USG, mungkin USG transvaginal, kita ngelihat telurnya bagaimana. Ya kadang-kadang kan tidak semua tempat bisa lebih detail ya, kita akan periksa lebih detail, baru sperma. Kadang-kadang nih sering di praktek tuh pada pria itu agak enggan gitu untuk memeriksakan spermanya. Kita nggak tahu ya, jadi di masyarakat kita kan sering lebih menyalahkan lebih ke pihak wanita kebanyakan ya begitu. Padahal pria juga menyumbang angka infertilitas juga. Kalau spermanya juga bermasalah kan akan mempersulit terjadi kehamilan. Kalau yang tadi dokter bilang, jadi harus terjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya nih. Nyambung pertanyaan dari @agnesia_ulfa, katanya bagaimana cara meyakinkan pasangan untuk ajak premarital check up, dok? Itu sih memang susahnya karena kita harus mengetahui juga pasangan kita seperti apa ya kan. Takut tersinggung atau gimana? Jadi yang tahu bagaimana penyampaian yang baik kepada pasangan kita ya kita sendiri sebenarnya. Kita yang harus tahu, oh ini pasangan kita ini nggak bisa nih kalau to the point, mungkin kita ajak, mungkin lihat dari YouTube atau diskusi, ya kan dari situ edukasi tanpa sengaja bisa kita lihat, wah ini ada paket nih check up, kalau kita meriksa gini, kita bisa mencegah gini. Nah mungkin dari situ pasangan akan mengerti kenapa penting premarital check up. Ya itu sebenarnya hanya teknis ini ya,
dari pasangan masing-masing pasangan sebetulnya. Oke, Kiki, ya. gimana cara mereka merayu pasangan Iya, ya dok? yang penting edukasinya, Oke. cari ilmunya sebanyak-banyak dalamnya. Jadi kita punya alasan sih sebenarnya kenapa gitu, dan gunanya meyakinkan apa, dan meyakinkan dengan gitu. alasan yang kuat ya dok ya. Iya. Next question dari @Yovila Putris. Jika setelah dilakukan premarital check up ternyata ada sesuatu yang kurang menyenangkan, apa yang harus dilakukan? Ya sebenarnya sih kita nggak bisa lari ya, misalnya kalau ada hasil begitu. Justru kita harus terapi, kita selesaikan. Justru kita hadapi, justru karena kita tahu lebih awal, kita bisa punya opsi ini. Kita akan konsultasi ke dokter, kita tanya opsi apa yang ada. Kalau kita ambil opsi ini, efeknya akan bagaimana? Kalau nggak kita ambil, efeknya akan seperti apa? Itu akan lebih baik. Jadi kita tahu ke depannya, oh saya mau begini. Dan tujuannya kan untuk kesehatan bersama sebenarnya. Kan kalau kitanya sehat kan pasti istri kita atau suami kita akan senang. Iya. Pasti. Dan anak kita juga nanti, anak pasangan itu juga akan menghasilkan anak yang sehat pastinya, harapan kita. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari s.r_asih. Apa saja persyaratan dalam melakukan premarital check up? Adakah kondisi psikologis tertentu yang harus dicapai masing-masing pasangan sebelum melakukan check up ini, dok? Sebenarnya sih nggak ada yang khusus ya, yang pasti mau diperiksa itu saja. Iya. Karena kan kadang-kadang ada pemeriksaan lab itu yang mungkin ya cenderung sensitif ya. Yes. Ya, jadi ya kalau mau dicek artinya kan pasangan kita harus tahu juga dong hasilnya. Begitu, nggak mungkin dia cek tapi cuma dia doang yang tahu hasilnya begitu. Jadi ya sebagai pasangan itu harus, ya itu tadi saya bilang harus ada komunikasi dulu. Gitu, komunikasi. Sudah ada kesepakatan untuk bersama memeriksa, baru nanti maju. Itu aja sih. Oke. Nah, itu dia sahabat Vimela. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Selanjutnya dari @rohmihan. Katanya, apakah mengetahui kondisi pasangan dapat membantu dalam merencanakan kesehatan keluarga dengan lebih baik lagi nantinya? Dan bahkan tindakan pengobatan, perencanaan gaya hidup, dan pencegahan penularan penyakit pun bisa dilakukan sebelum pasangan mempunyai anak. Selain mencegah penularan penyakit kepada pasangan dan calon anak kelak, apakah check up pranikah juga bermanfaat guna mengetahui status kesehatan pasangan dan mendeteksi penyakit menular seperti hepatitis B atau HIV/AIDS? Pemeriksaan premarital check up ini kan lengkap dia. Yes. Jadi ya ada pemeriksaan darah, pemeriksaan kelainan genetik, juga ada pemeriksaan penyakit menular seksual, sampai pemeriksaan organ reproduksi juga ada di situ, lengkap. Oke. Ya tergantung semua tempat ya, klinik kadang-kadang ada juga yang bikin paket ya. Paket premarital check up apa aja gitu. Oke. Kadang-kadang ada juga yang harus ditambahkan ke situ. Tapi yang pasti dengan pemeriksaan yang lengkap seperti ini, kita punya gambaran nih kesehatan pasangan kita itu dan diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Kalau memang hasilnya baik, ya harapan kita juga untuk hamil akan lebih gampang, lebih mudah, dan menghasilkan anak yang sehat juga. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang baik, kita punya kesempatan untuk memperbaiki itu gitu. Jadi tidak dibiarkan gitu. Oke, sahabat Vimela, ada pertanyaan yang terakhir nih ya. Dari @rania_f. Berapakah jumlah uang yang perlu dipersiapkan jika akan melakukan premarital check up ini? Karena tes ini mencakup sepasang calon suami istri, dan apakah bisa menggunakan BPJS untuk melakukan premarital check up ini, Dok? Kalau masalah biaya ya, setahu saya sih akan bervariasi pastinya. Pastinya tergantung dari rumah sakitnya itu sendiri atau kliniknya, dan juga tergantung paket. Kan bisa aja rumah sakitnya mengeluarkan paketnya apa aja yang dicek, ya kan? Jadi tergantung item apa yang diambil dan paket apa yang diambil, begitu. Setahu saya sih, kalau misalnya ditanggung atau BPJS, saya rasa sih enggak ya, karena biasanya BPJS kan untuk kesehatan, maksudnya penyakit ya. Kalau ada sakit tertentu baru kita bisa ditanggung, begitu. Tapi ini kan sepertinya pemeriksaan kesehatan kita, ya kan. Jadi kita memang mungkin nggak ada keluhan, gitu. Jadi kita mau cek, jadi kemungkinan sih tidak ditanggung ya kalau dari BPJS seperti itu. Oke, itu tadi sahabat Vimela, seru banget kan? Udah 10 pertanyaan yang banyak ditanyakan. Juga ya. Banyak juga banyak ya, juga, Dok ya. Banyak juga. Kayaknya Seputar premarital check up ini nih, udah kita bahas bersama Dr. Gorgau Ujung SPOG dari RSU Bunda Jakarta. Nah, Dok,
sebelum mengakhiri Femela Asli Expert kali ini, boleh apa ya? Pesan-pesannya nih untuk sahabat Femela. Yang pasti pasangan muda yang mau menikah itu sebaiknya sih komunikasi yang baik terhadap pasangan. Jangan takut untuk mencari tahu, ya, edukasi diri untuk mengetahui apa-apa aja, apa itu premarital check up, pemeriksaannya apa aja, gunanya apa, karena akan sangat membantu dari proses kesehatan masing-masing dan juga untuk keluarga kita nanti. Itu jadi kesehatan pasangan kita tahu, diri kita juga kita tahu. Jadi kita punya persiapan nih untuk kedepannya dan untuk keluarga nanti yang akan dibangun. Oke, sahabat Femela, itu tadi kita sudah ngobrol bareng dengan Dr. Gorga dari RSU Bunda Jakarta seputar premarital check up. Gimana, seru banget kan? Dan pastinya pengetahuan kita semakin bertambah nih. Seberapa pentingnya sih premarital check up, dan ternyata penting banget dan banyak banget manfaatnya, terutama buat kita nih. Kita ketahuan banget ya belum menikahnya ya. Terutama buat sahabat Femela yang masih mencari-cari pasangan dan mungkin sudah merencanakan pernikahan. Sekali lagi terima kasih dokter sudah mampir ke Femela. Oke, sahabat Femela, sekian Femela Asli Expert kali ini dan sampai jumpa lagi di Femela Asli Expert selanjutnya. Bye-bye.